Untuk lebih efisienkan waktu, saya persilakan kepada Kak Apip untuk membawakan materinya sore ini. Sekarang pukul berapa? Berapa? 3. Kita kasih ada waktu. Mungkin nanti waktunya Pak Wildan kita ambil. Silakan. Time is yours. Inspirasi tentang perubahan dan kesuksesan ini, saya ingin beberapa orang yang di sini di belakang itu bergeser ke kiri, boleh tidak? Boleh tidak? Ya, tapi kan yang satunya ada orang kembali ke tempat semula. Ada orang jadi kita tetap di depan. Oke, ini. Suasana kelas menjadi kelihatan lebih nyaman, lebih rapi dan lebih seimbang. Sepakat kan? Sepakat. Kalau sepakat, saya mau coba dilakukan. Saya mau lihat telapak tangannya semua. Telapak tangannya satu, yang kanan dulu lah. Dimulai dari kanan. Kanan. Telapak tangannya diarahkan ke saya. Sudah. Yang ininya bersamaan. Jadi kiri kanan. Sudah. Kemudian telapak tangannya dikasih berhadapan. Coba dipukulkan satu kali. Diangkat lagi kemudian. Diperhadapkan lagi telapak tangannya, ditepuk 2 kali. Diperlihatkan lagi, dihadapkan lagi, tepuk 3 kali. Silakan tepukannya. Siap. Tapi sampai pulang katanya. Nah, ada sebuah kebanggaan sekaligus penyesalan di situ. Menyesalnya di situ karena elang itu sempat saya pelihara, kemudian sekitar 1 bulan terakhir dia luka habis kena tembak kan. Setelah 1 bulan itu dia mulai sakit, kemudian sekarat dan meninggal mati. Elangnya mati di dalam pelukan saya, di kamar saya. Nah, pada saat titik-titik dia menghembuskan napasnya itu, saya mengagumi sosok elang. Kekaguman saya itu bahkan pada saat dia sakaratul maut itu dia akan mati, tak terlintas sedikit pun ekspresi atau dari sorot matanya ataupun dari ekspresi badannya itu yang menandakan bahwa dia gentar, tidak sama sekali. Di situ letak kekaguman saya pada elang dan sebagai penyesalan saya. Sejak saat itu saya berjanji tidak akan tembak lagi. Terus namanya saya abadikan di dalam namaku, saya sematkan di video situ. Kemudian yang ketiga, saya mendirikan sebuah perusahaan outbound, itu namanya Elang Sulawesi atau Elang Sulawesi. Saya berikan dan alhamdulillah masih jalan sampai saat ini. Jadi ceritanya dari situ sampai saya jadi Api Eagles. Dan sejak saat itu saya lebih senang dipanggilnya Api Eagles daripada nama lengkapnya. Bahkan kalau ada yang panggil nama dengan nama lengkap itu saya agak risih sebenarnya. Sampai yang baik penggemar minta nama lengkap sebenarnya. Nama Api Eagles saja, tapi ternyata untuk kebutuhan administrasi harus nama lengkap. Jadi itu sejarahnya sampai saya pakai Api Eagles. Perubahan dan kesuksesan. Saya mengambil banyak belajar dari elang ini, dari sang elang Sampur kasar. Pernah dengar atau pernah baca tentang filosofi elang? Pernah? Belum. Filosofi elang. Pernah dengar atau pernah baca? Belum. Kalau tidak, saya ingin bercerita. Oke, baik, saya awali cerita saya tentang filosofi elang. Jadi elang ini adalah binatang yang luar biasa. Kalau di laut, penguasa laut itu ada ikan. Penguasa laut, ikan apa? Hah?
Ikan hiu. Kau takut menjawab ini. Terus di darat itu raja darat atau raja rimba siapa? Singa. Nah kalau di langit, di angkasa itu penguasanya adalah ini si elang. Nah, elang ini bisa berumur sampai 70 tahun. 70 tahun. Dan pada elang ini ada 4 kebanggaan dari elang ini yang tidak dimiliki oleh binatang lain. Yang pertama itu kebanggaannya adalah cakarnya dengan cengkeramannya yang kuat. Kemudian yang kedua kebanggaannya adalah sayapnya yang bentangan sayap elang dewasa itu bisa mencapai 2 meter. Bahkan kalau dalam sejarah di Brasil dulu ada elang besar itu bentangan sayapnya bisa mencapai 3 meter. Bentangan sayapnya luar biasa ya, kalau burung bisa sayapnya sampai 3 meter. Itu di Brasil dulu. Kemudian kebanggaan berikutnya adalah paruhnya. Kalau bahasa sininya itu pikto atau paruh ini paruhnya. Dan kebanggaan yang terakhir tapi tidak kelihatan adalah pada matanya, si mata elang. Katanya elang itu bisa mengendus ataupun melihat mangsanya pada radius 1 kilometer yang dibawa semak-semak. Baik ada tikusnya atau kelicinya seperti dibawa semak-semak, jaraknya 1 kilo, tapi elangnya masih bisa melihat dengan jelas. Itu kebanggaannya daripada elang. Nah, tetapi pada usia 40 tahun itu elang mengalami masa transformasi, perubahan, di mana pada saat itu dia diperhadapkan pada sebuah pilihan yang sangat sulit pada usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun sayapnya ini sudah sangat lebat, panjang, sehingga menyulitkan dia untuk terbang. Pada usia 40 tahun, cakarnya ini, kukunya itu sudah sangat panjang dan melengkung. Jadi meskipun dia mau mencengkram, membuka tangannya, itu sudah tidak terbuka. Ujung-ujung kukunya tetap ketemu. Karena sudah kan kuku itu dia semakin panjang semakin bengkok. Terus paruhnya di usia 40 tahun itu juga yang di atas ini sudah semakin panjang dan melengkung ke lehernya, sehingga menyulitkan dia untuk makan. Jadi pada usia 40 tahun dia sulit untuk mencengkram, berburu, menyulitkan dia untuk terbang, menyulitkan dia untuk makan. Itu kalau sakit tidak? Pedis tidak? Pedis. Elang melewati hal itu, melakukan. Terus setelah itu dia kemudian mencakar-cakarkan kukunya itu ke dinding batu sampai semua kukunya terlepas. Dan saya ingin lagi-lagi mengajak adik-adik sekalian bagaimana sakitnya seandainya kuku itu sama seperti kukunya kita. Jangan tercabut, ketusuk saja sedikit oleh jarum atau kayu atau apa gitu, atau kita potong kuku agak kelewatan masuknya, itu sakitnya luar biasa sakitnya. Ini dia cabut semuanya dengan cara dipukul-pukulkan ke dinding, tercabut semua. Sakit, tapi elang melewati itu. Setelah itu dia kemudian memukul-mukulkan paruhnya ke tebing juga, memukul-mukulkan paruhnya sampai kedua paruhnya atas bawah itu tercabut, hilang. Gimana sakitnya? Kalau misalkan gigi kita goyang, jangan dicabut, goyang saja, itu sakitnya luar biasa sampai ada yang enak, ada yang bagus kalau gigi yang bermasalah. Elang melewati fase itu. Dia mencabut bulunya, menghancurkan kukunya dan paruhnya, dan setelah itu dia lumpuh total. Lumpuh total itu dia tidak bisa makan, tidak bisa terbang, tidak bisa melawan kepada pemangsa, dan dia hanya bisa berdiam diri selama 150 hari. 150 hari. Proses itu dengan begitu sangat
luar biasa menyakitkan. Tetapi ini yang bisa disampaikan bahwa keluar dari zona nyaman memang tak nyaman, bahkan terkadang menyakitkan. Tapi dengan cara itulah kau bisa tetap aman. Terus kalau habis makan itu kan pasti selalu merokok habis makan. Dan itu yang selalu tidak enak kalau habis makan tidak merokok. Itu kan apalagi maksudnya mitos. Ya. Kita mensugesti diri sendiri bahwa itu tidak bisa, padahal setelah kita lakukan ternyata tidak sakit, ternyata biasa saja. Nah, tentang perubahan itu sendiri, kalau bagi saya sangat sederhana. Bagaimana berubah itu sangat sederhana. Perubahan itu, next, apakah berubah haruskah kita menjadi gelas kosong untuk bisa berubah? Hah? Tidak. Alasannya? Ayo baik, alasannya kenapa? Tidak ada salah benar. Alasannya kenapa? Ya, maksudnya kayak harus tetap ada Tidak apa-apa. Tidak ada salah, tidak ada benar di sini. kalau menurut saya pribadi sih nggak harus menjadi kayak gelas kosong, karena setiap perubahan itu kan harus ada perubahan untuk menjadi lebih baik lagi gitu kan. Terus kalau misalnya jadi gelas kosong itu kayak itu aja gitu, nggak ada variasi yang lain kayak gitu sih. Oke, thank you. Jadi di sini tidak ada salah benar, ini hanya tentang persepsi. Ya. Oke. Nah, untuk melakukan perubahan haruskah kita menjadi gelas kosong? Saya mengatakan next, no. Anda tidak perlu menjadi gelas kosong untuk melakukan perubahan. Kenapa? Kenapa Anda tidak perlu menjadi gelas kosong untuk melakukan perubahan? Karena Anda memang tidak akan pernah bisa menjadi gelas kosong. Maksudnya itu gelas kosong, lupakan semua yang ada isinya, buang. Setelah itu katanya dia yang isi kan? Nanti dia isi, kalau gelas kosong nanti dia isi. Jadi saya mengatakan tidak bisa ini. Kenapa Anda tidak perlu menjadi gelas kosong? Karena Anda tidak akan pernah bisa menjadi gelas kosong. Sebab Anda tidak akan pernah bisa juga begitu saja melupakan pengalaman Anda, kenangan-kenangan Anda, pemahaman atau apapun yang Anda yakini selama ini. Tidak bisa. Tentang sakit saja, apakah langsung bisa kita lupakan? Tidak bisa. Pemahamannya bahwa termasuk merokok itu enak, itu kan bagian dari sugesti pemahaman. Apakah langsung bilang, tidak enak? Tidak bisa. Apalagi kalau hal-hal yang sifatnya kita selama ini kita yakini, itu sudah menjadi kebiasaan dan turun-temurun dari nenek moyang kita, itu yang berlaku dalam kehidupan kita. Lalu kita datang mengatakan janganlah gelas kosong, artinya kita lupakan semua itu. Dan saya bilang tidak, Anda tidak akan pernah bisa menjadi gelas kosong. Datang dengan sendirinya, api ide. Saya ada sebelum menjadi gelas kosong untuk melakukan perubahan. Cukup Anda membuka diri dan mau belajar, maka perubahan itu akan datang dengan sendirinya. Anda dapat juga filosofi sampah. Filosofi sampah. Ini filosofi sampahnya. Kembali dulu. Kurang itu di kompleks kami sering untuk kerja bakti. Kerja bakti di kompleks kerja bakti. Jadi sampah-sampah dikumpulkan kemudian dibakar di tempat sampah itu. Nah, saya pas masuk waktu duhur lewat melintas itu melihat api masih menyala. Tetapi pada saat melintas itu mata saya tertuju pada satu benda kayu sebenarnya, dan saya melihat ada yang lain dari kayu itu. Tapi karena waktu sudah masuk, sudah mau sholat, saya lanjut. Habis sholat saya kembali lewat situ lagi,
kayu itu masih ada. Nah saya kemudian karena masih menyala apinya, saya matikan apinya, kemudian saya ambil dan saya bawa pulang ke rumah. Saya bawa pulang ke rumah, sampai di rumah itu saya siram air dulu, bersihkan debu-debunya, apinya, dan sekaligus matikan apinya. Setelah itu untuk mempertahankan teksturnya, saya pernis. Tahu pernis kan? Di-clear. Jadi dia tidak merubah tekstur, bentuk dan warnanya tetap sama. Jadi saya clear, saya semprot pakai pilox itu clear. Jadi biar dipegang itu dia tidak akan berbekas lagi arangnya. Tapi masih ada arang di situ, tidak berbekas lagi. Setelah itu saya membuatkannya tempat dudukan. Jadi ada dudukan kayu, kemudian saya pasang dia di situ. Dan setelah itu saya simpan di meja ruang tamu saya waktu itu. Dan biasanya kalau lagi nyantai saya buat kopi, duduk di ruang tamu, di meja itu ada sampah itu tadi, kayu itu, dan saya selalu memperhatikan benda itu. Dan ada hal, saya harus mengatakan bahwa Masya Allah, saya baru saja dapat pelajaran penting dari sampah itu, pelajaran yang sangat berharga dari sampah itu. Jadi saya mengambilnya dari tempat sampah. Dia sudah posisi hangus terbakar, kemudian saya bersihkan, saya buatkan tempat dan saya simpan di tempat paling terhormat. Kalau rumah itu adalah ruang tamu ya, paling terhormat, dan saya tempatkan dia di tempat yang paling terhormat. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank PD Jawa Tengah. Saya mau bertanya mengenai tadi kalau saya gelas kosong itu kan perubahan itu kan kita harus membuka diri, bahkan kita harus belajar kayak gitu kan Pak. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana jika seseorang itu untuk belajar dia sudah belajar, tapi dia belum bisa untuk membuka diri melakukan perubahan gitu loh Pak. Nah, itu tanggapannya dari Pak Abis itu bagaimana gitu? Apalagi dengan untuk merubah diri itu dia tuh seakan-akan kayak terpaksa karena sekitar gitu, bener-bener ibaratnya kayak dipaksa sama sekitar kita kayak gitu. Terima kasih. Lagi selain merubah itu di tempat sampah itu kan sudah sering di kerja bakti, kemudian dibersihkan, dibakar. Nah momentum itu juga yang saya manfaatkan, sekalian saja saya bersihkan. Jadi saudara yang mulai membersihkan, saya bersihkan. Memang waktu itu saya tidak akan mungkin bisa sebetulnya menghilangkan sampahnya, tidak bisa. Tetapi begitu tanahnya, lokasi itu sudah mulai kelihatan, sudah bisa saya naikkan tanahnya, maka kesempatan itu saya ambil untuk bercocok tanam. Saya tanami sayur, semuanya, ubi, pepaya, pokoknya aneka sayuran di situ saya tanam. Dan saya menilainya menjadi kebun, dan kebun itu saya beri nama kebun senja. Jadi kenapa saya bilang kebun senja? Karena ada banyak kenangan di situ, dan saya menanamnya di lahan kritis yang tidak semestinya jadi kebun, tapi saya suka menjadi kebun. Makanya saya sebutnya kebun senja. Kebun senja itu karena dia juga posisinya adalah posisi terancam, karena dia adalah public space, ruang umum ceritanya. Jadi semua orang bisa berkegiatan di situ ataupun berkegiatan, buang sampah dan sebagainya, itu boleh. Makanya saya sebut kebun senja. Tapi saya harus bangga selama 5 tahun saya rawat di tempat, dan orang-orang silih berganti datang untuk menikmati sayuran saya di situ di tengah kompleks yang dulunya adalah tempat sampah. Jadi menyulap tempat sampah menjadi kebun yang nyaman, kelihatan orang datang sekedar berwisata mata. Utamanya sawi-sawi itu kalau sudah lagi subur-suburnya naik, yang daunnya mekar lebar-lebar begitu, itu saya sering melihat orang hanya datang sekedar lihat saja kalau sore kan atau pagi, setelah itu mereka pulang. Jadi ini juga bagian dari mindset perubahan kalau menurut saya. Nah kembali ke pertanyaan tadi siapa lagi? Syifa. Hai Syifa. Tentang pertanyaan Syifa, terus gimana dong kalau ada orang yang sudah membuka diri tapi dia sendiri masih susah untuk berubah, gitu ya? Saya sudah sampaikan tadi bahwa tidak bisa.
Tidak bisa, Anda tidak akan pernah bisa berubah. Karena perubahan itu memang datangnya dari diri kita sendiri. Memang ada keinginan untuk berubah. Ada orang yang mau belajar, tapi hanya mau menerima input kalau itu sesuai dengan egonya, sesuai dengan pemikirannya. Maka saya bilang, tetap tidak bisa berubah. Saya pernah buat status tentang hal itu, dan alhamdulillah masih tersimpan. Saya kurang lebih seperti ini. Gak apa-apa ya, saya lihat status lama ini. Banyak yang ingin berubah, banyak yang ingin belajar, ingin berubah. Hanya saja mereka hanya ingin menerima jika hal itu sesuai dengan pemikirannya. Lalu saya katakan, Anda tidak akan pernah bisa belajar dan tidak akan pernah bisa berubah. Sebab hakikat kopi adalah hitam, dan hanya si hitam yang dapat bersinergi dengan kopi. Andai saja kamu mau sedikit membuka diri, cobalah campurkan sedikit gula atau susu. Mungkin kopinya akan terasa lebih nikmat. Mungkin. Tapi jika kamu sudah terlanjur jatuh hati, cinta mati pada si hitam, ya sudah, abaikan saja. Tapi jangan usik gula dan kopinya dan susunya. Itu yang saya tuliskan kemarin. Ini agak rumit bahasanya karena sedikit filosofis dan sedikit putar-putar. Kalau pemikiran nalar standar kita pakai mungkin nggak ketemu. Tapi pada intinya saya ingin menyampaikan bahwa tidak bisa berubah. Anda tidak akan pernah bisa berubah kalau tidak ada keinginan yang dimulai dari diri. Memang untuk berubah dari dalam dan diri sendiri tidak akan pernah bisa berubah. Apalagi kalau masih bidi-bidi mau mendengar, mau belajar, kalau pemikiran itu sesuai dengan pemikirannya, tidak bisa, tidak bisa. Anda mau minum Anda mau menjadi lebih baik, menjadi lebih nikmat, tapi hanya mau kopinya saja. Dengan bahasa tadi, hanya mau kopi tok, tapi mau rasa yang manis, mau rasa yang nikmat. Kalau rasa susu itu apa ya? Sedap. Rasa sedap, mau rasa nikmat, mau rasa manis, tapi hanya fokus pada dia punya kopi tok. Saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Jadi jawabannya ada yang tadi siapa lagi? Firsa, pemirsa, Sifan. Jawabannya adalah tidak bisa. Namun demikian, kalau kita lihat simulasi tadi di konsep perubahan kopi dan airnya tadi itu adalah, saya sarankan sih kalau ada seperti itu maka terus dorong dia untuk terus ikut belajar, tidak apa-apa. Jadi seperti kopi tadi, jadi keburukan itu kalau terus dimasukkan kebaikan terus dan terus, maka lambat laun keburukan itu akan tersingkir dengan sendirinya. Itu pasti. Jadi sama, kenapa ada nasihat bergaullah dengan yang baik-baik. Karena kalau kita bergaul dengan baik, berarti kita juga dapat aura-aura kebaikannya, percikan-percikan kebaikannya. Bergaullah sama orang-orang besar supaya kita juga dapat percikan-percikan dari kebesarannya itu sebagai orang besar. Kalau lebih seperti itu, jadi saran saya kalau seperti itu tetap dorong dia, motivasi terus untuk belajar, maka insya Allah nanti perubahan itu akan datang dengan Pak Api. Izin bertanya Pak Api, kan tadi ada sempat membahas kalau pajangan itu tuh tadinya kayu yang ada di tempat sampah gitu ya. Terus misalkan kalau misalkan kita mengumpamakan kayu tersebut adalah diri kita, kan kayu tersebut tadinya ada di tempat sampah, lingkungannya nggak baik, lingkungannya buruk. Misalkan kita juga di lingkungan yang kayak gitu, ada di lingkungan yang buruk. Terus akhirnya si kayu itu kan punya kesempatan gitu untuk dilihat sama Pak Api, terus dilihat kalau misalkan itu ada value-nya, ada nilai positifnya. Sementara kalau misalkan kita ada di lingkungan yang nggak baik, terus ternyata nggak ada orang yang nyadarin kita kalau kita tuh punya value untuk jadi lebih baik. Terus gimana dong Pak cara kita menyelamatkan diri kita sendiri dari lingkungan yang kayak gitu? Makasih Pak. Sebenarnya kita punya dua pilihan, gitu ya. Kalau keadaan yang Anda sampaikan itu ada dua pilihan. Apakah kalau dia ada di diri kita, pilihannya ada dua. Apakah Anda akan menunggu orang lain untuk menyelamatkan diri Anda, membawa Anda keluar dari tempat yang kotor itu, atau Anda sendiri yang berusaha keluar dari tempat itu? Itu pilihannya. Nah, kalau saya seharusnya sih memang kalau ada keinginan untuk berubah, maka jangan menunggu orang lain untuk berubah diri Anda.
keluarga, tapi berusaha sebisa mungkin diri Anda keluar dari keadaan itu, usaha sendiri. Nah kalau untuk ternyata di tengah usaha itu ada yang membantu kita, ya alhamdulillah. Kalau tidak maka mungkin tempat terbaiknya memang dia adalah di situ. Ngerti maksud saya? Maksimalkan usahanya dulu. Kita sudah maksimal nih dengan segala upaya daya upaya yang kita punya, tapi akhirnya toh juga di situ juga. Maka saya hanya bisa mengatakan bahwa mungkin memang tempat terbaik untuk dia adalah di situ. Bisa jadi. Saya hanya bisa menjawab seperti itu. Ya. Boleh dari tanggapan? Ya. Baik, terima kasih. Langsung saja di sini kalau menurut saya itu kembali lagi kepada diri kita sendiri, itu tergantung diri kita sendiri. Yang dimana telah dijelaskan oleh Bapak yang mengenai dengan pertanyaan Syifa.